warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini alhamdulillah bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kita niatkan untuk thalabil ilmi, dan alhamdulillah pada malam Kamis yang ketiga jadwalnya kita mengkaji tafsir Al-Quran. Kitab yang kita pilih adalah tafsir Jalalain. Dinamakan tafsir Jalalain itu karena yang ngarang dua Jalal. Satu Jalaluddin Al-Mahalli yang meninggal pada tahun 1459, dan yang kedua diteruskan karena tidak selesai, diteruskan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti yang meninggal tahun 1505 Masehi. Tentu awal dari kita memulai kajian tafsir Jalalain ini tetap memohon berdoa kepada Allah agar semua ilmu yang kita kaji mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah, sekaligus Quran yang kita kaji insya Allah akan menjadi syafaat kita nanti pada saatnya nanti kita berada di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu baik yang hadir dalam masjid ini maupun yang mengikuti melalui media online, silahkan yang mempunyai kitab tafsirnya dibuka halaman 513. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini di susunan kitab tafsir Jalalain yang berbahasa Arab ditempatkan di bagian paling akhir. Itu karena dulu Imam Al-Mahalli ketika menafsirkan tafsir Jalalain, beliau memulai dari surat Al-Kahfi, surat nomor 18, berarti posisinya setelah surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat nomor 17, sebelumnya ada surat An-Nahl. Dari surat Al-Kahfi Imam Al-Mahalli menafsirkan terus sampai masuk ke surat yang terakhir, surat nomor 114, namanya surat An-Nas. Setelah surat An-Nas baru Imam Al-Mahalli menafsirkan surat Al-Fatihah. Ada dua versi penjelasan para ulama. Versi pertama, Imam Al-Mahalli merampungkan tafsir surat Al-Fatihah ini sampai kemudian beliau wafat. Penjelasan yang lain, surat Al-Fatihah ini yang meneruskan adalah muridnya Imam As-Suyuti. Jadi As-Suyuti itu mulai menafsirkan dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai nanti habis surat Al-Isra, surat nomor 17. Jadi kalau mau dibagi, kitab tafsir Jalalain itu yang menafsirkan guru dan murid. Imam Al-Mahalli sebagai gurunya Imam As-Suyuti menafsirkan dimulai dari surat Al-Kahfi sampai habis surat An-Nas, surat nomor 18 sampai surat nomor 114. Kemudian dilanjutkan menafsirkan surat Al-Fatihah. Belum selesai beliau wafat. Kemudian muridnya Imam As-Suyuti melanjutkan menafsirkan surat Al-Fatihah, kemudian lanjut ke Al-Baqarah, terus sampai surat Al-Isra. Itu menurut kajian para ulama tafsir. Berikutnya, gaya penafsiran murid guru ini hampir sulit dibedakan karena gaya penafsirannya sangat mirip. Cara menuangkan penafsiran antara guru murid ini sangat mirip, sampai sulit dibedakan mana karya gurunya Al-Mahalli dan mana karya muridnya As-Suyuti.
kalau tidak dijelaskan. Al-Mahali menafsirkan mulai surat Al-Kahfi, surat nomor 18 sampai surat An-Nas, dan kemudian lanjut surat Al-Fatihah. Kemudian Asyuti memulai dari Al-Fatihah sampai surat Al-Isra, surat nomor 17. Nah, kemudian yang kita pahami, karena tafsir Jalalain itu tafsir yang sangat ringkas, seringkali disebut metode penafsirannya metode global ijmali. Jadi ada 4 metode menafsirkan Al-Quran. Yang pertama metode analitik atau tahlili. Cara menafsirkannya urut dari Al-Fatihah sampai berakhir di surat An-Nas, surat nomor 14. Ada yang menafsirkan dengan pendekatan fikih, ada yang menafsirkan dengan pendekatan akhlak, ada yang menafsirkan dari sisi pendekatan bahasa dan sebagainya. Intinya dalam tafsir tahlil itu yang dilihat model penafsirannya urut dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat nomor 114. Metode yang kedua dinamakan metode maudhu'i. Metode maudhu'i itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan judul yang ditetapkan di awal. Ada kalanya tafsir maudhu'i atau tafsir dalam bahasa kita disebut tafsir tematik, ada kalanya judul itu dibahas hanya mengacu satu surat, dan bisa saja disebut tafsir maudhu'i atau tematik. Judul ini dibahas tidak dikaji dari satu surat, tapi mengumpulkan semua ayat dalam 30 juz yang relevan dengan judul yang dibahas. Misalnya contoh tafsir tematik itu ada tafsir yang ditulis Pak Quraisy Shihab namanya Wawasan Al-Quran. Nanti Pak Quraisy menjelaskan misalnya tentang pakaian dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang terkait dengan pakaian dikumpulkan jadi satu, tidak berhenti hanya melihat ayat dalam satu surat. Kalau contoh tafsir tahlili atau tafsir analitis, misalnya tafsir Al-Misbah yang ditulis Pak Quraisy Shihab, mulai dari Al-Fatihah terus berlanjut sampai habisnya surat An-Nas. Kemudian metode tafsir yang ketiga dinamakan metode tafsir muqarin atau muqaron. Metode tafsir muqarin ternyata metode tafsir komparatif atau perbandingan. Misalnya ada seorang mufasir yang bernama Muhammad Abdu dan Rizzido. Beliau menulis tafsir Al-Manar, membandingkan antara pendapat fulan dengan pendapat mufasir si fulan. Jadi kalau dalam kajian tafsir itu isinya berupa pendapat para mufasir dengan cara dibandingkan, maka metode ini dinamakan dengan metode muqaron atau muqarin. Nah, yang terakhir ada metode tafsir ijmali, cara menafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang ringkes, yang global, seperti tafsir Jalalain yang malam ini kita bahas. Ini kalau ditanya dari sisi metodologi, metodenya metode apa? Apakah tahlili analitis, ataukah maudhu'i tematik, ataukah metode muqaron atau muqarin perbandingan? Jawabannya tiga-tiganya bukan. Tetapi tafsir Jalalain yang malam ini kita baca adalah metode tafsir ijmali atau menafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang global dan ringkes. Sampai-sampai ada yang ngitung jumlah huruf antara Quran dengan tafsirnya itu selisihnya nggak nyampe 100 huruf. Sehingga karena tafsir dalam tafsir Jalalain ini antara tafsirannya jumlah hurufnya lebih banyak dari Qurannya, maka bagi yang nggak punya wudhu, baik hadas kecil atau hadas besar, dia tidak dilarang untuk megang kitab tafsir ini. Kenapa? Karena jumlah hurufnya lebih banyak dari jumlah huruf Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang Islam dalam posisi punya hadas kecil atau hadas besar, megang Quran yang itu, yang isinya memang Al-Quran, tidak ada tafsirnya, terjemahannya juga nggak ada, maka itu hukumnya haram. Jadi yang boleh memegang mushaf Al-Quran itu hanya umat Islam yang dalam posisi punya wudhu.
dalam posisi batal wudhu, punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, itu hukumnya haram. Tapi karena yang kita pegang ini tafsir Jalalain, tafsirannya lebih banyak daripada jumlah huruf atau kalimat dari Al-Quran, maka bagi yang hadas besar, hadas kecil, boleh memegang dan membawa tafsir Jalalain ini. Yang kedua yang perlu saya jelaskan, surat Al-Fatihah itu seringkali disebut sebagai induknya surat dalam Al-Quran. Kenapa disebut induknya surat dalam Al-Quran? Sebagian ahli tafsir mengatakan itu karena isi dari Al-Fatihah hakikatnya mencerminkan dari kandungan surat yang ada dalam Al-Quran ini. Bahkan Al-Fatihah ini termasuk surat yang istimewa karena ketika kita menjalankan sholat, apakah sholat wajib, sholat sunnah, dalam sholat itu nanti surat Al-Fatihah tidak boleh ditinggal dalam keadaan orang itu tidak dalam keadaan udzur atau masbuk. Kalau orang itu masbuk, maka membaca Fatihah, masbuk ternyata makmum yang ketinggalan, tertinggal dari takbiratul ihramnya imam. Kalau dia masbuk dan waktunya memungkinkan untuk membaca suratul Fatihah, maka si masbuk ini wajib membaca suratul Fatihah secara sempurna. Secara sempurna itu artinya mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu semuanya dibaca. Kok ada orang sholat normal, apalagi dia tidak masbuk, kemudian sengaja meninggalkan tidak membaca suratul Fatihah, dalam keadaan dia bisa membaca suratul Fatihah, maka sholatnya dianggap batal. Terus bagaimana kalau dia masbuk, waktunya tinggal sedikit, imam sudah mau rukuk, kita masbuk dalam posisi imam hampir rukuk, caranya gimana? Kita sebagai yang masbuk, yang telat, begitu takbiratul ihram tidak perlu membaca bacaan yang hukumnya sunnah. Contoh bacaan yang hukumnya sunnah itu membaca misalnya kalau rakaat pertama doa iftitah. Jadi kalau kita telat sebagai makmum, imam kelihatannya sudah sebentar lagi mau rukuk, maka bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah nggak usah dibaca, langsung baca suratul Fatihah sedapatnya. Kalau misalnya baru dapat separuh imam rukuk, ya sudah, yang separuh nanti yang nanggung imam. Jadi kita tidak perlu susah payah ngejar ketertinggalan ayat dari suratul Fatihah yang belum kita baca karena kita datang ke masjid dalam posisi masbuk. Nah, karena pentingnya surat Al-Fatihah dia menjadi rukun sholat, biasanya semua orang yang mengkaji Al-Quran itu duluan yang harus bacaannya benar adalah membaca suratul Fatihah. Sebab kalau bacaan suratul Fatihahnya udah dianggap benar, insya Allah surat-surat lain dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 114 itu dia bisa baca dengan benar. Makanya jangan heran kalau ada santri dia pernah cerita, ngaku dulu saya membaca Fatihah di depan guru dan dianggap lulus itu memakan waktu 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada bahkan sampai 1 tahun itu belajar baca Fatihah saja dianggap belum lulus. Jadi kalau sudah dianggap Fatihahnya lulus, insya Allah nanti pindah ke suratul Baqarah, ke surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya, itu akan lancar, akan mudah karena Fatihahnya sudah dianggap lulus oleh guru yang ngajar baca Al-Quran kita. Jadi itulah penjelasan tentang rahasia suratul Fatihah. Baik, akan saya baca tafsirnya, saya kasih makna seperti ngaji di pesantren tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Suratul Fatihah ini adalah surat Fatihah Makiyatun. Surat Al-Fatihah ini kategorinya termasuk surat Makkiyah. Jadi surat itu, surat Al-Quran ditinjau dari lokasi surat atau ayat itu diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ada ayat atau surat yang diturunkan di Mekah dan kota atau daerah sekitarnya,
ulama menyebut ayat atau surat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya namanya surat Makkiyah. Sebaliknya kalau ada surat Al-Quran, surat ini diturunkan di kota Madinah atau kota-kota yang berdekatan dengan Madinah, maka kategorinya disebut surat Madaniyah. Muncul pertanyaan, ada enggak ciri-ciri? Oh, ini Makkiyah, ini surat Madaniyah. Ciri-cirinya apa? Para ahli tafsir mengatakan surat Makkiyah itu ciri-cirinya dilihat dari permulaan surat. Dia diawali dengan ungkapan ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Sebaliknya surat yang diturunkan di Madinah ciri-cirinya diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ciri yang kedua, tema surat Makkiyah itu lebih banyak berbicara tentang aspek keimanan, aspek akidah. Berbicara tentang karakter atau moral atau sifat yang menyangkut sisi kemanusiaan. Dan yang ketiga, surat Makkiyah itu temanya belum berbicara dari aspek hukum. Hukum halal, hukum haram itu belum dibicarakan di periode Mekah. Nah, yang keempat, ciri surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Gampangannya ya lihat aja juz ke-30. Itu kan pendek-pendek ayatnya. Kadang satu baris itu isinya 2 ayat. Sementara surat Madaniyah itu umumnya ayatnya panjang-panjang. Nah, ini yang diceritakan para ahli tafsir untuk membedakan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyatun, surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Sab'u ayatin, menurut mayoritas ulama surat Al-Fatihah ini isinya 7 ayat. Jadi ngitungnya surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Bismillah ikut dihitung sebagai ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Dan yang terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dihitung 1 ayat. Jadi kalau menurut pendapat mayoritas ulama, surat Al-Fatihah itu isinya 7 ayat, di mana Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung ayat yang pertama. Jadi seperti itu. Ingkanat minha, ingkanat jika ada apa basmalah itu minha, termasuk bagian dari Al-Fatihah. Wasabiatu, adapun ayat yang nomor 7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat siratal ladzina ila akhirnya sampai akhirnya ayat siratal ladzina itu dihitung 1 ayat. Wa illam takun, jika basmalah itu tidak dianggap minha bagian dari suratul Fatihah, fasabiatu, maka kalaupun Fatihah itu tetap dihitung isinya 7 ayat, itu ghairil maghdubi ila akhiriha. Jadi di ayat ke-7 mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dihitung 1 ayat lagi, maka jumlahnya menjadi 7. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakun. Jadi ya cara mengira-ngira mulai ghairil maghdubi sampai akhirnya ayat itu dihitung 1 ayat, di tengah-tengah itu seakan-akan dikira-kirakan ada kalimat kulu ya, dan seterusnya. Ini menurut penjelasan Imam As-Suyuti ketika beliau menerangkan tentang suratul Fatihah. Mari sekarang kita lihat seperti apa surat Al-Fatihah, yang suratul Fatihah ini menjadi rukun
yang wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk ketika sholat jenazah. Jadi dalam sholat jenazah itu isinya kan 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, kita baca suratul Fatihah. Bacanya pelan-pelan, di batin boleh terdengar di telinganya sendiri. Telinga tetangga sebelah kita tidak perlu dengar bacaan Fatihah kita ketika kita sholat mayit atau sholat jenazah. Jadi takbir pertama ketika nyolati mayit, setelah takbir baca apa? Suratul Fatihah. Selesai surat Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar. Ngapain setelah itu? Baca sholawat. Sholawat yang paling pendek itu misalnya berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sebagian para ulama menganjurkan sebaiknya ketika kita membaca sholawat setelah takbir kedua ketika sholat jenazah atau sholat gaib, yang dibaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang kita baca pada waktu duduk tahiyat akhir. Setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya itu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Dianjurkan dibaca setelah kita membaca takbir kedua ketika sholat jenazah atau sholat mayit. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar. Ngapain Pak setelah takbir ketiga? Setelah takbir ketiga dianjurkan untuk mendoakan si mayit yang ada di depan kita. Kalau yang kita sholati mayitnya satu laki-laki, maka doa yang diajarkan Nabi misalnya Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkholahu wa nakkihi khotoyahu kama yunaqqas thawbul abyadu minat danasi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah atau min riyadil jinan wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niron. Boleh ditambah doa dengan. Yang penting begini, pada saat kita mendoakan untuk mayit, kita harus tahu mayitnya itu 1 atau 2 orang atau lebih. Mayitnya laki atau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya laki-laki, dhamirnya pakai hu semua. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu, hu semua. Kalau mayit yang disolati perempuan 1, hunya diganti ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayitnya yang disolati 2 orang, di depan ada 2 mayit, hu atau ha tadi diganti lahuma. Allahumma firlahuma warhamhuma. Kalau yang disolati 10 mayit semuanya laki-laki, ganti hum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayitnya 3 orang, ada laki ada perempuan, gimana? Pakai hum aja. Nggak usah satu-satu barhum diganti huna, kelamaan. Pak, saya nggak tahu nih mayitnya laki atau perempuan, saya datang telat. Kalau nggak tahu, maka dhamirnya pakai laki-laki saja. Jadi yang dhamir laki-laki hu itu bisa mewakili keberadaan mayit yang perempuan kalau posisi kita tidak tahu. Jadi Fatihah ini wajib dibaca dalam setiap sholat, baik posisinya dia menjadi makmum yang ketemu takbiratul ihramnya imam, atau posisinya menjadi makmum yang telat. Makmum yang telat itu namanya makmum masbuk. Jadi seperti itu. Hanya saja nanti yang menjadi persoalan, gimana Pak? Apakah setiap kita berjamaah wajib membaca suratul Fatihah atau kita cukup dengerin imam membaca suratul Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i, semua yang sholat baik posisinya sebagai imam atau makmum itu wajib membaca suratul Fatihah. Makanya kalau posisinya sholat yang dilakukan itu sholat pada waktu malam atau subuh, maghrib,
Isya subuh, di mana imam sunnahnya membaca keras. Selesai imam baca suratul Fatihah secara lengkap 7 ayat sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sebelum imam pindah membaca surat yang hukumnya sunnah, sebaiknya antara amin yang dibaca imam dan makmum sebelum pindah masuk surat sunnah dibaca, itu imam ngasih kesempatan jeda diem dulu. Nah, jeda diemnya imam selesai membaca Fatihah pindah membaca surat, itu kurang lebih waktu itu cukup bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah yang berisi 7 ayat. Jadi imam jangan terlalu buru-buru atau ngebut, baru saja mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dia enggak diem, langsung baca surat. Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sebaiknya setelah membaca amin, sebelum pindah baca surat di awal dengan bismillah lagi, imam diem dulu. Diamnya itu kira-kira cukup bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah masing-masing. Nah, kira-kira kalau makmum sudah selesai membaca surat masing-masing, baru imam memulai lagi membaca bismillah dan milih surat yang mau dibaca. Baru bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Baik. Alhamdulillah utawi segala puji itu lillahi bagi Allah. Jadi semua pujian yang diungkapkan oleh makhluk, apakah itu manusia, apakah itu malaikat, pujian itu disampaikan kepada Allah dengan niat yang tulus. Bagaimana cara kita memuji Allah? Cara memuji Allah bisa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bisa juga dengan cara membaca kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu dinamakan dengan kalimat thayyibah. Misalnya membaca tasbih subhanallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahlil la ilaha illallah. Jadi tahlilan itu artinya banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Boleh juga membaca hauqalah. Hauqalah itu redaksinya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu berbagai bentuk atau redaksi pujian kita kepada Allah. Jumlatun khobariyatun. Jadi alhamdulillah ini kalau menurut ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tentang sastra Arab, kategorinya merupakan jumlah khobariyah, jumlah berbentuk informasi. Jadi informasi, kalau kamu memuji, maka pujianmu itu tujukan kepada Allah dengan benar, dengan memilih redaksi yang baik dan benar. Kusida biha as-sana'u 'ala Allahi. Jadi alhamdulillah ini kita ucapkan, kita tujukan untuk memuji kebesaran dan keagungan Allah. Bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi mustahiqun li ayyuhmatuhu. Jadi pada waktu kita memuji kepada Allah, kita harus meyakini bahwa semua pujian dari makhluk kepada Allah itu tujuannya tidak lain untuk mengagungkan Allah itu sendiri. Jangan diniati dengan niat yang lain. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang merajai, yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi Imam Asyuti ketika menafsirkan Rabbil Alamin, beliau mengatakan maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikah wad dawabi wa ghairihim. Jadi Allah lah pemilik
seluruh makhluk, baik berbentuk manusia, berbentuk jin, berbentuk malaikat, atau seluruh hewan yang dia berjalan dengan melata. Dawabtirnya semua hewan yang melata di muka bumi. Semuanya itu merupakan ciptaan Allah, dan karena Allah itu sebagai penguasa mereka, Allah lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan makhluknya. Enggak peduli makhluknya itu jahat kepada manusia, enggak peduli makhluknya itu suka berbuat durhaka kepada Allah, semuanya dikasih makan. Pak, ada preman, premannya kurus sama gendut-gendut Pak, loh padahal dia preman. Itulah bentuk dari sifat rahmannya Allah kepada makhluknya. Jadi ketika Allah disifati sebagai Rabbil Alamin, sebagai penguasa alam semesta, maka apa yang menjadi kebutuhan makhluknya di semesta ini Allah akan memberikan kecukupan. Nggak seperti kita, kalau kita marah dengan orang lain, sebelumnya mungkin kita ngasih makan, bisa ngasih minum, begitu kita marah, di stop, orang itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Allah tidak seperti itu. Orang yang tiap hari sholat sujud sama Allah dipenuhi kebutuhannya, kasih makan, kasih minum. Orang yang tiap hari mencaci maki Allah, nggak pernah mau sujud kepada Allah, itu pun Allah masih memenuhi kebutuhannya. Tapi jangan kemudian muncul pikiran sambil protes terhadap kebijakan Allah. Misalnya begini, gimana sih Allah itu? Jelas-jelas saya itu tiap hari menunjukkan sebagai hamba yang baik, semua kewajiban terkait ibadah saya lakukan, tapi kenapa hidup saya kok sengsara? Saya menjadi orang miskin. Misalnya orang itu ngomong begitu. Sementara tetanggaku yang nggak pernah sujud, yang nggak pernah berbuat baik dengan sesamanya, yang selalu durhaka kepadamu ya Allah, mereka justru hidupnya kaya raya, uangnya banyak, diberikan misalnya berbagai anugerah yang melimpah. Jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh ngiri, apalagi protes terhadap apa yang menjadi kebijakan Allah. Semua yang diberikan Allah kepada hambanya, baik hamba yang durhaka maupun harga yang patuh, itu bukti keberadaan Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai pemelihara, sebagai penguasa alam semesta. Hanya saja yang perlu dipahami, kadang-kadang memang ada orang jahat, orang durhaka, nggak pernah ibadah, justru dikasih harta yang banyak. Kalau ini terjadi, harta yang diberikan kepada orang yang jahat jumlahnya lebih banyak daripada harta yang diberikan kepada orang beriman. Harta yang diberikan begitu melimpah kepada orang jahat, itu sebutannya bukan fadlullah, tapi sebutannya disebut dengan istidraj. Istidraj itu kalau orang Jawa menamainya ngelulu, diulur biar dipuas-puasin. Sementara bagi orang yang beriman, kenapa justru posisinya kelihatannya dia menderita, miskin, itu termasuk bagian dari ujian dari Allah. Kok orang itu sabar, maka Allah akan memberikan ganti. Bisa jadi gantinya diberikan dengan cara ditunda, tetapi masih diberikan di dunia ini. Tapi bisa jadi gantinya itu diberikan Allah ditunda nanti di kehidupan alam barzah atau di kehidupan alam akhirat. Kemudian di sini dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Ada yang mengatakan, sebagian ulama, Rahman itu belas kasihnya Allah kepada seluruh makhluknya, baik dia beriman atau makhluknya yang tidak beriman. Sementara Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih dan sifatnya khusus. Jadi tafsiran pertama begitu. Tafsiran yang kedua, Rahman itu disebut daqaiqun nikmah, nikmat-nikmat yang kecil-kecil semuanya dapat. Sementara Ar-Rahim itu adalah termasuk
jalailun nikmah, nikmat-nikmat yang besar yang tidak semuanya dapat. Pak, kalau kita sebagai manusia dapat hidayah, mempercayai Allah, mengimani Allah, sementara tetanggaku nggak dapat hidayah, dia tetap menjadi orang kafir. Posisi kita itu berarti dapat rahim, dia nggak dapat rahim. Sebagian ulama menjawab iya, begitu. Jadi nikmat itu kalau mau dibagi ada istilah satu daqaiqun nikmah, yang kedua jalailun nikmah. Nikmat-nikmat yang kecil yang semuanya dapat itu disebut Rahman, sementara nikmat-nikmat yang hanya diberikan Allah kepada hambanya yang dipilih itu disebut Rahim. Nanti ada mufasir justru pandangannya sebaliknya. Jadi Rahman itu nikmat-nikmat khusus yang diberikan kepada hamba Allah yang dia pilih, sementara Rahim itu nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada seluruh hambanya. Jadi kalau berbicara tafsir itu biasanya selalu ada banyak pendapat. Kadang-kadang menurut A pendapatnya begini, menurut ulama B pendapatnya seperti itu. Kadang-kadang pendapat ulama A sebaliknya dengan pendapat yang disampaikan ulama B. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini boleh dibaca panjang Maliki, yang artinya pemilik hari pembalasan. Boleh dibaca pendek Maliki yaumiddin. Kalau dibaca pendek artinya yang merajai hari pembalasan. Terus gimana Pak? Kita pada waktu sholat di rakaat pertama, di rakaat kedua kan wajib membaca suratul Fatihah. Ada sebagian ulama kemudian begini ngatasinya. Di rakaat pertama Maliki dibaca panjang, dan nanti di rakaat kedua Malikinya dibaca pendek. Biar dua pendapat itu dua-duanya diamalkan. Jadi kalau dibaca Maliki artinya yang memiliki hari pembalasan. Kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin artinya yang merajai hari pembalasan. Jadi Malikun itu dibaca pendek artinya raja. Kalau Malikun memnya dibaca panjang itu artinya yang memiliki. Jadi biar adil, dua model bacaan atau qiraat ini kita amalkan, maka kita pilih saja di rakaat pertama misalnya Maliki dibaca panjang, kemudian di rakaat kedua Malikinya kita baca pendek. Umumnya mazhab Syafi'i Maliki ini dibaca panjang. Tapi kalau nanti karena riwayat Quran yang kita baca di Indonesia itu riwayatnya dari Hafiz, dari Asim. Nanti metode pembacaan Maliki menurut ulama lain, misalnya gurunya Waros yang mazhabnya Maliki seperti di Tunis, pokoknya di Afrika sana, Afrika Utara, itu umumnya imam baca Maliki itu tidak panjang mimnya tapi pendek. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada yang begitu. Nah, di Indonesia umumnya dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Malikinya boleh memnya dibaca panjang, Maliki boleh memnya dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Di Indonesia karena guru-guru qiraat kita ikut riwayat Hafiz, memnya seringkali dibaca panjang. Sementara di Afrika Utara umumnya mereka mazhabnya Maliki, qiraatnya gurunya dari Imam Waras, Maliki ini memnya lebih banyak dibaca pendek. Jadi mau dibaca panjang boleh, memnya dibaca pendek juga boleh. Jadi arti Maliki ketika dibaca panjang adalah yang memiliki hari pembalasan. Kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin artinya yang merajai hari pembalasan. Jadi nanti proses hidupnya manusia itu kan dimulai dari alam roh, kemudian
masuk di rahim ibu, 9 bulan 10 hari, 4 bulan ditiupkan roh, 9 bulan 10 hari lahir. Lahirnya namanya hidup. Setelah di dunia ini 100 tahun, 100 tahun mati. Itu masuk alam barzah. Dan nanti di alam akhirat manusia dibalikkan oleh Allah seperti sedia kala. Jangan dibayangkan badan kan udah hancur kok bisa balik. Bagi Allah itu tidak mudah. Hidup lagi, kemudian amal kita dihisab untuk menentukan akhir dari perjalanan kehidupan manusia itu di surga atau di neraka. Apa langsung di surga atau transit di neraka dulu, 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita baru menyelesaikan sampai ayat Maliki Yaumiddin. Untuk penafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah disampaikan 2 Rabu yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan ya. Kalau surat Ta'awudz itu masuk bacaan Fatihah enggak, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Artinya karena tidak termasuk ayat, boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir itu istilahnya dinamakan ta'awud. Ta'awud secara bahasa itu artinya meminta perlindungan. Minta dilindungi dari apa? Dari syaitan yang terkutuk. Syaitan ar-rajim yang terkutuk. Itu boleh dibaca, boleh tidak. Tapi bismillahnya mutlak wajib dibaca. Boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan, tapi jangan sampai ditinggal. Sebab kalau sampai ditinggal, menurut mayoritas ulama, itu Fatihahnya berarti dianggap tidak sah. Kalau Fatihahnya dianggap tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Pak, di Mekah kan nggak ada yang baca bismillah. Kata siapa? Kalau kita berdiri pas di belakang imam, nanti kita akan dengar tuh imam baca bis. Apalagi kalau mic-nya deket itu akan ketahuan. Jadi jangan dikira imam-imam di Mekah di Madinah itu ninggalin bismillah. Tetap bismillah dibaca. Ada yang membaca keras, ada yang membaca pelan. Baca keras itu namanya jahri, baca pelan itu namanya sirri. Tapi tetap imam-imam di Mekah di Madinah Fatihahnya itu dibaca dan tidak ditinggal. Jadi seperti itu. Yang kedua, Pak. Silakan. Kemudian kita sebagai makmum kan wajib baca Fatihah. Ya. Tapi belum selesai, imam sudah rukuk. Itu kita menyelesaikan sampai bacaan, tapi kan keburu imamnya berdiri lagi. Ya. Atau kita sedapatnya, Pak? Jawabannya kalau tahu kita posisinya menjadi makmum yang telat, makmum masbuk. Enggak, kita sholat normal biasa, Kan kita kadang-kadang baca Fatihahnya agak pelan, tapi imamnya kan cepet. Kita belum selesai, imamnya sudah rukuk. Caranya, kalau posisi kita sebagai makmum normal bukan masbuk, tapi baca Fatihahnya nggak bisa ngebut, maka begitu imam selesai baca suratul Fatihah, kita buru-buru baca Fatihah. Baca Fatihah, kalau bisa selesai lebih baik, kalau nggak bisa selesai karena tadi alasan baru belajar misalnya, mu'alaf misalnya, maka yang nanggung kekurangannya adalah imam. Maka sebagai imam itu harus bijak. Dia harus tahu kalau makmum itu satu masjid isinya 1000 orang, pasti dari 1000 itu ada mu'alaf, ada yang baru belajar Fatihah. Maka sebaiknya imam yang bijak, begitu dia selesai baca Fatihah, jangan buru-buru baca surat, tapi imam diem sejenak, yang kira-kira dengan diamnya itu cukup bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah dalam hatinya masing-masing. Jadi habis imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan bareng-bareng baca amin, diem dulu, jangan langsung baca surat. Kira-kira kalau orang itu normal baca Fatihah perlu misalnya setengah menit atau 1 menit, maka jeda antara nyelesain Fatihah masuk ke surat kurang lebih setengah menit.
Insya Allah misalnya dia hanya ngasih waktu jeda setengah menit, imam pindah baca surat, bagi makmum yang mu'alaf atau belajar Fatihah, nanti dia akan ngejar kekurangannya pas imam baca surat tadi. Jadi nggak wajib bagi makmum dalam posisi ya menyelesaikan bacaan Fatihah tadi kalau posisinya misalnya dia nggak bisa baca Fatihah secara normal, buru-buru, atau karena masih mu'alaf atau baru belajar. Tapi bagi yang tahu dan dia bacaan Fatihahnya baik, maka orang itu dianggap enggak menemukan satu rakaat kalau dia tidak membaca Fatihah secara utuh bagi makmum yang tidak masbuk. Tapi kalau keburu naik ininya Pak? Iya, itu kalau makmumnya normal, dia dianggap enggak dapat satu rakaat. Nanti begitu imam duduk tahiyat akhir, salam dia nambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia belum menyelesaikan suratul Fatihah dalam posisi orang itu normal. Ingat loh, yang normal ya. Kalau nggak normal, nggak apa-apa, ditanggung oleh imam. Begitu penjelasannya. Nah, ada lagi? Silakan. Hukumnya, ya, salah. Bacaan Fatihah itu dituntut panjang pendeknya, tasdidnya, makhrajnya harus pas. Kok membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya hilang, iyyaka na'budu, itu berarti bacaan Fatihahnya enggak lulus. Kalau Fatihahnya dianggap batal, maka sholatnya juga dianggap batal. Kecuali bagi para pemula. Bagi para mu'alaf, karena mungkin baru belajar, tentu itu termasuk yang diampuni atau kesalahan yang ma'dzur, dimaafkan. Ya, tapi belajarnya jangan lama-lama dan cari guru, gitu. Biar Nah, bagi makmum ketika dia sholat raweh bersama imam, kalau memang nggak bisa membaca Fatihah plus suratnya, maka yang dikejar dulu adalah menyelesaikan baca Fatihah. Kalau makmum baca Fatihah baru selesai, belum baca surat, imam keburu rukuk, maka sebagai makmum nggak usah mikirin tadi belum baca surat. Yang penting Fatihahnya kena. Seperti itu. Nah, nanti memang ada perdebatan di antara ulama, apakah bagi makmum dalam surat yang dibaca imam secara keras itu makmum masih dituntut harus baca Fatihah. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama iya, tapi ada ulama yang mengatakan makmum itu mendengarkan surat Fatihah yang dibaca imam itu sudah dipandang cukup, terutama untuk surat-surat yang dibaca sunnah dibaca keras oleh imam. Ada sebagian pendapat seperti itu. Saya kira cukup ya. Jadi nanti ketemu lagi, pokoknya Rebu ganjil, Rebu pertama, Rebu ketiga, kalau ada kelima. Yang punya kitab tafsir jalan dibawa di sini. Yang nggak punya boleh dengerin saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.